klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada klinik gigi dengan fasilitas yang lengkap juga bersama dengan dokter sama perawat giginya. Alhamdulillah sih teman-teman semuanya, perawatnya, dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Imelda Nurlaili dan juga teman saya Gina Musfiha yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah yang ternyata di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini punya klinik loh guys, tentunya klinik kesehatan. Dan di sini juga kita udah kedatangan tamu yang spesial, yaitu ada Dokter Putri dan juga Pak Dede yang sebagai admin dari klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu nih ya teman-teman. Assalamualaikum Bu Dokter dan juga Pak Dede. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Dede gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau untuk kegiatan hari ini nih, gimana nih Bu dan Pak? Kegiatannya apakah padat di hari ini? Kalau kegiatan ada pasien 1-2 sih, masih aman kok, masih ada senggangnya. Gitu. Kalau untuk Pak Dede sendiri kegiatannya? Ya senggang lah Bu. Sama aja Iya, gitu sama ya. aja. Oh, oke. Nah, kayak gini nih ya. Oke, sebelum kita memasuki ke inti dari pembahasan kita kali ini, bolehlah ya kita tanya-tanya dulu nih seputar kliniknya nih. Awalnya klinik itu dari mulai kapan sih adanya klinik itu, Bu? Untuk klinik sendiri itu mulai berjalan pada tanggal 1 Agustus ya. Iya. Untuk 1 Agustus sudah mulai berjalan, udah mulai pengobatan, udah diurus secara administrasi, secara registrasi dari pegawai-pegawainya sendiri itu udah berjalan dari tanggal 1 Agustus. Iya iya. Itu Agustus 2024 ini ya. Tahun ini. Oh iya mantap banget ya teman-teman. Jadi kita juga emang masih baru nih ya klinik ini, makanya kita di sini pengen ngasih tahu nih ke teman-teman semua, entah itu dari mahasiswa ataupun dari umum, bahwa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ada klinik kesehatan. Nah langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh nih Kakak Gina yang nanya ini. Boleh banget dong. Sebenarnya Iya, kita iya, bakal ngobrol santai aja ya. Iya. Tadi juga katanya kliniknya masih baru nih. Dan sebenarnya di kliniknya ini ada beberapa pegawai sih, ada berapa pegawai, ada berapa dokter yang bisa melayani kita saat cek kesehatan di klinik UIN SMH Banten ini. Kalau untuk dokter itu ada 2 ya. Dokter Putri sama Dokter Pinky. 1 kepala klinik, 1 admin, 2 apoteker, sama 1 kebersihan. 1 bidan sama 1 perawat. Jadi 1 bidan sama 1 perawat. Lumayan lengkap ya di situ ya. Iya. Jadi emang sesuai ya. Jadi apa yang dibutuhinnya ada itu tuh Iya. tenaganya. Benar. Oke. Alhamdulillah ya, ada bidan, ada perawat, semuanya saling membantu. Oke. Iya. Jadi kalau bisa di total meskipun masih baru tapi pegawainya itu sudah memenuhi kebutuhan yang memang adanya di kita gitu ya, Iya, gitu. betul. Karena kan kita mahasiswanya banyak juga ya barangkali gitu kan. Tapi kalau misalkan udah dari Agustus nih ya sampai sekarang itu ada aja pasien mahasiswa apa gimana nih Kak? Ada banyak ya. Banyak Semenjak- keluhan juga pastinya ya. Banyak banget. Apalagi waktu kemarin Ada penerimaan event ya. Oh, PBAK. Iya, Hmm. benar. Di penerimaan mungkin ada kelelahan sedikit. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas klinik di UIN sendiri, jadi mempermudah berkonsultasi. Jadi kegiatan juga terus berjalan dengan lancar gitu. Iya. Jadi Kok gimana? secara tidak langsung juga ini yang mendukung kegiatan yang ada di kampus. Betul banget. Jadi kita terbantu ya gitu Betul. kan. Kalau dari administrasinya itu ada kendala nggak nih Kak? Karena kan kita masih baru gitu kan. Apakah ada kendala gitu dari perihal administrasinya atau lancar-lancar aja sejauh Kalau ini? untuk sampai sekarang lancar-lancar aja. Kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya gimana tuh Kak Gina? Ada yang kepo nggak nih Kak Gina mau nanya Sebenarnya apa? Gitu? kepo nih, ini kan klinik ya. Kliniknya tepatnya ada di kampus UIN Banten. Sebenarnya di kliniknya ini cuman bisa anak kampus aja kah? Ataukah masyarakat secara umum ini bisa untuk cek kesehatan di klinik Kalau ini? untuk pengobatan di klinik masyarakat umum juga bisa.
Oh, jadi gitu ya keren. Sebenarnya untuk klinik ini nggak cuma dari mahasiswa aja, nggak cuma dari pegawai, dosen maupun rektor dan lainnya, tetapi kita juga ingin mencakup lingkungan di sekitar UIN ini, karena banyak ya di belakang itu daerah-daerah pemukiman warga. Iya betul sekali. Dan setahu saya di sini klinik yang paling dekat cuma di UIN ini, gitu. Jadi maunya sih mencakup lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Iya. Makanya kemarin sempat diperkenalkan dengan pengobatan gratis bakso. Oh iya, betul. Disnatalis ya itu dalam acara Disnatalis ya, betul. Itu memperkenalkan klinik ini bahwa di UIN ini ada klinik loh, jadi silakan berobat gitu. Nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Betul. Oh, seperti itu. Lalu kalau dilihat lagi kan jadi bisa untuk masyarakat umum, lalu bisa juga untuk sivitas ataupun para mahasiswa di kampus UIN Banten. Nah, apakah sebenarnya ada fasilitas BPJS atau memang masih berbayar seperti itu? Kalau untuk sekarang kita belum bekerja sama BPJS ya, itu kemungkinan awal tahun baru kita kerja sama BPJS. Oh, awal tahun ya, berarti bentar lagi nih. Doain aja semoga. Jadi sebelum kita menuju ke BPJS, klinik itu harus diakreditasi terlebih dahulu. Jadi kita sedang melaksanakan sistem akreditasinya untuk surat STR gitu-gitunya udah siap semua. Tinggal kliniknya ini kita menjalankan akreditasinya. Ya paling cepat awal tahun, insya Allah didoakan saja. Oh iya, amin. Biar cakupannya lebih luas BPJS atau asuransi, jadi kita bisa masuk ke klinik sini. Iya. Jadi kayak gitu tuh ya teman-teman semuanya, mahasiswa ataupun masyarakat umum nih. Kalau misalkan untuk perihal pembayaran seperti BPJS itu nanti adanya di awal tahun, dan sekarang pihak dari klinik lagi mengusahakan akreditasi dulu ya dokter ya. Jadi tunggu aja kabar selanjutnya. Yang pastinya yang namanya di klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tetap terjangkau ya Kak ya, seperti klinik-klinik pada umumnya ya. Oke. Kalau dari operasionalnya nih Kak, dari jam operasionalnya gitu tuh, biasanya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan apakah ada rawat inapnya gitu, barangkali ya ada yang bertanya-tanya gitu. Untuk jam operasional itu dari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di luar itu paling kita nanti janjian aja. Oh bisa ya gitu. Paling nanti janjian aja dulu. Biar kita juga standby di klinik gitu. Kalau misalnya apa tadi untuk rawat jalan ya? Rawat inap ya. Untuk rawat inap belum ada. Kita cuma menyediakan IGD aja untuk observasi. Misalkan memang ada pasien yang harus diinfus, kita sediakan di situ. Paling kita observasi sebentar sampai infusnya habis, obat masuk. Kita lihat nggak ada tanda-tanda kegawat daruratan, diberikan obat pulang, habis itu boleh istirahat di rumah. Oh gitu. seperti itu ya. Walaupun nggak ada rawat inapnya, tapi udah bisa menunjang juga ya kayak untuk yang bisa dirawat jalan gitu tuh ya. Kalau kayak gitu bisa nggak sih kayak dokternya dipanggil ke rumah gitu, ataupun perawatnya kayak gitu kan kadang ada ya home care kayak gitu tuh, ada nggak nih kalau di klinik? Untuk home care belum. Oh belum ya, paling janjian doang gitu berarti ya Bu Dokter. Paling nanti janjian di klinik, misalnya ada jam berapa dok gitu. Biasanya sih janjiannya sebelum jam. Kalau mahasiswa sih banyak yang nanya di IG dulu ya biasanya ya. Oh di IG, di WA iya. apa bisa berobat nggak? Misalkan iya bisa, silakan datang gitu. Biasanya dia konfirmasi dulu by WA, by IG, DM gitu. Kalau boleh tahu IG-nya apa tuh Bu? IG-nya apa tuh? Nama IG-nya? Klinik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oh oke. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ataupun mahasiswa UIN Banten nih bisa banget buat kepoin IG-nya dulu nih. Namanya Klinik UIN SMH Banten. Nah langsung dicek di situ aja ya buat janjian ataupun nanya-nanya seputar klinik kesehatan lah kayak gitu ya. Oke. Oh, jadi nggak usah khawatir lagi ya. Aduh datang malu nih. Kalau malu bisa lah nanya dulu. Nanya dulu Bisa. Oke. Tadi juga ngomong-ngomong, karena tadi bisa janjian seperti itu ataupun misal lewat WA ataupun bisa datang langsung, sebenarnya mungkin untuk Pak Firman itu di administrasinya untuk daftar atau menjadi salah satu pasien itu gimana sih caranya?
Untuk administrasi biasanya kan kalau misalkan nanya nih by WA atau DM silakan aja datang. Untuk administrasi ya nanti langsung didaftarkan. Kita udah by sistem sekarang udah online, jadi cepat. Jadi tinggal masukin data komputer. Biasanya kita minta itu adalah KTM ya, tanda mahasiswa, kalau nggak KTP gitu ya. Masukin by system, nanti langsung ke input ke ruangan dokter, nanti diperiksa seperti biasa pelayanan, langsung datanya masuk ke apotek ya. Kalau untuk obat nanti udah langsung pembayaran di situ. Bisa banyak sih pembayaran, kita tunai bisa, kris bisa ya, transfer juga bisa. Banyak ya, fleksibel ya. Iya. Oke, jadi pembiayaannya juga udah digital banget lah ya. Untuk sistem juga semua ada digital. Iya. Lalu nih Bapak Dede ya, bagaimana proses pelayanan di klinik? Apakah perlu membuat enggak Bang? Itu udah. Oh iya, fasilitas apa aja? Klinik belum tadi? Belum. Oh iya. Oke nih, wah keren banget sih ya klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Terus kalau ini mungkin ada yang kepo nih soal fasilitasnya. Nah, bisa dipaparkan deh enggak nih fasilitasnya ada apa aja Kalau gitu yang ada untuk di klinik? Sistem pelayanannya kita bisa bedah minor, Bedah minor. Oh, iya. KB, Mm-mm. nebulizer, Iya. terus cek lab asam urat kayak asam urat, kolesterol, gula darah, Cek lab sederhana. Iya, cek lab sederhana. Iya, kita kebetulan juga udah bekerja sama dengan lab ProLab gitu. Jadi pengecekan sederhana kalau misalkan di klinik itu bisa seperti asam urat, gula darah, kolesterol. Itu kalau misalkan di klinik langsung keluar ya hasilnya. Tapi kalau misalkan ada demam 3 hari, 7 hari, kita biasanya ambil sampel, kita hubungin dulu ProLab, nanti ProLab ngambil sampel pasien, darah. Biasanya nanti kita tunggu hasilnya di ProLab itu gitu. Gitu. Jadi kayak udah ini ya udah bisa terstruktur dan banyak kerjasama juga ya. Nanti ada kerjasama lagi sama ambulan, insya Allah. Iya kalau misalkan dibutuhkan untuk pasien-pasien yang mendadak kenapa gitu. Untuk transportasi juga sedang diusahakan. Oh gitu, iya. Masya Allah banget. Kalau untuk ininya sih Dok, kayak semisal mahasiswa itu kan sakitnya macam-macam ya. Ada bisa konsultasi doang nggak sih, kayak konsultasi mental barangkali ya. Lagi banyak pikiran atau apa, kadang itu kan mempengaruhi kesehatan di jasmaninya juga gitu ya. Apakah kayak gitu juga bisa Dok di klinik? Ada beberapa sih mahasiswa yang memang datang ke kita tiba-tiba udah sakit perut banget ya, ternyata memang sakit lambungnya, udah kita tanya-tanya kenapa gitu kan. Iya, habis makan pedas atau aku makannya nggak teratur nih Dok. Ternyata pas ditanya kenapa kok bisa gitu ya. Iya, hari ini aku lagi begadang banyak tugas gitu ya. Penyakit mahasiswa. Penyakit mahasiswa anak kosan banget itu ya. Jadi pasti kita kasih obat ya sesuai dengan gejalanya pasti. Bahwa paling kita kasih nasihat, kita kasih semangat ya. Walaupun tugas banyak tapi kan kesehatan nomor 1. Kalau kesehatan nggak dijaga gimana cara ngerjain tugasnya ya kan? Apalagi kita ngerasain juga lah ya gitu kan. Iya paling itu. Nanti kalau misalkan nggak membaik ya nggak apa-apa, silakan ke klinik lagi gitu. Mungkin perlu penanganan yang lebih lanjut. Iya. Tapi kalau misalkan kayak konsultasi soal yang emang bener-bener mental itu enggak ya Dok ya? Karena itu kan mungkin beda ini beda persoalan. Iya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang mendasar bisa, tapi kalau misalkan memang klinik nggak mampu, biasanya kita tanya BPJS-nya ada nggak, kita kasih vaskes pertamanya di mana. Kalau misalkan udah ada di klinik A, B, C, paling kita coba kalau minta rujukan untuk ke spesialis jiwa. Bukan berarti sakit jiwa ya gitu enggak ya. Karena kan kita perlu konsultasi yang lebih lanjut sama yang lebih ahlinya gitu. Oke. Oh, jadi gitu ya Ibu Dokter. Maka jadi kayak gitu di klinik kampus UIN Banten itu. Terus tadi tuh kan di awal katanya ada dokter 2 ya. Nah, itu untuk jadwalnya kapan-kapan dan siapa sih yang shiftnya gitu? Kalau untuk hari Senin, Rabu sama Jumat itu dokter Putri. Kalau untuk hari Selasa sama Kamis itu dokter Pinky namanya. Iya, semua dokternya cewek ya? Cewek Kak? semua. Oh iya, cewek semua ya. Biasanya kalau dokter cewek lebih perhatian gitu ya. Lebih peka. Oh ya, lebih peka gitu ya. Iya. Banget.
Terus kalau untuk ruangannya sendiri ada berapa ruangan sih di dalamnya gitu mungkin, ataukah satu ruangan atau ada kepisah-pisahnya lagi? Kalau untuk ruangan sendiri ada ruang pemeriksaan ya, pemeriksaan dokter 1, IGD-nya ada 1, terus ada ruangan limbah, infeksius, KIA, biasanya ruang-ruangan ibu menyusui itu ada, terus ruangan admin ada lagi, ruangan kita pendaftaran ada lagi, apoteker ada lagi gitu. Oh, Sama gitu. musola. Jadi kalau Oh, ada musolanya musola, juga. bisa. Muslim friendly. Oh, kan kita di UIN kan. Harus ada. Jadi kita benar-benar Islam, Islam. menjunjung tinggi. Itu untuk alat sholatnya ada semua disediakan. Oh Ada. iya. Yang penting jangan disalahgunakan aja. Kayak misalkan lagi kegiatan di luar, aku mau sholatnya di klinik aja deh. Kayak gitu. Iya. Oke. Terus tadi itu kan tadi udah ngasih tahu tempatnya, terus shiftnya. Sebenarnya harusnya kita kasih tahu di awal sih ya. Di mana tuh tempatnya gitu. Tempat Kliniknya pastinya ini, gitu iya, kali ya. Kliniknya di mana nih? Di kampus UIN kan luas banget nih. Untuk tempatnya di mana Untuk sih? tempat di klinik itu ada di gedung Pusgiwa ya, Gedung Jiwa. Atau food court di ya itu ya. samping daycare. Iya betul. Jadi di sebelah kanan, Kanan, ya. sebelah kanan gedung ya. Iya, sebelah Iya, kanan iya, gedung, iya. dekat daycare. Begitu. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau datang, jadi ada di Pusjiwa di sebelah kanan dekat dengan ruang daycare seperti Tempat itu. daycare. Oh, tempat daycare. Nah, kalau dari cerita-cerita dan pengalaman dari bulan Agustus nih dok, kira-kira ada cerita menarik nggak sih? Atau ada salah satu hal yang emang sering yang menjadikan keluhan mahasiswa ataupun masyarakat umum gitu tuh kak, ada nggak? Kalau misalkan untuk hal-hal unik paling waktu apa tadi yang waktu PKKMB ya, kalau aku dulu dia PKKMB dulu nyebutnya. kalau ini penerimaan. Kalau kita namanya PBAK. PBAK, Iya. iya. Itu banyak yang sakit ya. Oh iya ya pastinya ya. Mungkin karena kelelahan ya kak ya. Iya, karena ini jam 6 belum sarapan mungkin ya. Jadi mereka tuh ada yang pusing lah dan lain-lain, itu satu hari bisa sekitar 50-an. 50-an. Yang benar. Itu gimana Oh cara my nanganinnya God. tuh? Iya tapi untungnya dibantu sama pihak panitia juga kan ya kak ya. Iya, panitia semua timnya kerja ya, perawat bidan semuanya, dokternya. Bagian admin juga cepat, dok ada yang ini ya itu. Yang penting kita mendahulukan yang mana yang urgent. Iya. Jadi kita pilih lagi pasien yang urgent yang mana, yang sekiranya masih bisa ditunda kita alihkan gitu. Sempet kayak gitu sih. Iya. Tapi alhamdulillah semua terkondisikan baik ya. Terkondisikan itu ya. Ada yang pernah kayak bener-bener gawat darurat gitu nggak kak? Yang masuk ke klinik gitu misalkan? Gawat darurat sih waktu itu pernah ada yang kecelakaan ya. Oh pernah ada. Iya. Iya. Kecelakaan, mungkin kepalanya nggak pakai helm posisinya tuh Iya, gimana? kebentur sama trotoar. Ya. Oh. Dalam Di bukan? sini di sini. kampus apa yang dari masyarakat umum kak? Dia tuh orang apa ojek kan maksudnya? Oh ojolnya Iya. gitu ya. Iya Tapi iya. kita nggak bisa ditangani di klinik, berarti kita harus rujuk. Rujuk ya. Jadi kita bantu buat rujuk gitu. Iya. Sebagai pertolongan pertama. Iya, benar. Betul. Oh ya kalau untuk di klinik itu ada kayak bisa buat apa namanya minta surat sakit atau keterangan sehat kayak gitu bisa nggak kalau di Bisa. klinik UIN? Bisa banget. Oh bisa. Ada persyaratannya nggak kira-kira? Nggak ada. Ya ada sih, cuma paling kalau surat keterangan sehat butuh KTP gitu ya. Tapi kalau keterangan sakit ya yang pastinya harus berobat dulu. Gitu. Iya. Dan harus memang didatangi ya, nggak bisa pesan online gitu. Nggak bisa. Aduh. Kayak apa aja pesan online. Jadi harus datang lah dan emang bener-bener check up ataupun emang bener-bener memastikan sakit gitu iya. kan. Benar. Oh iya. Jadi bisa tuh teman-teman kalau misalnya kalian ada butuh surat untuk persyaratan apa kan biasanya KKN nih. Biasanya anak-anak KKN itu kan butuh surat sehat. Nah, itu bisa berarti di klinik Bisa, UIN bisa. gitu. Kalaupun misalkan emang ada dari mahasiswa kita nih misalkan lagi ikut kelas ternyata jam 9 atau jam 10 sakit. Buat izin ke dosennya lumayan agak-agak galak gitu misalnya. Kita say aja gitu ya. Nah, berarti bisa juga langsung ke klinik berobat dan meminta surat sakit. Ya, itu lebih mudah ya karena memang jaraknya kan dekat sama-sama di UIN kayak gitu ya. Iya.
Kalau kakak sendiri ada experience gak di klinik, pernah mampir? Pernah. Kebetulan aku waktu itu pernah mampir sih ya. Karena kita semua tahu ya teman-teman, yang namanya cewek setiap bulan pasti ada tamu ya. Itu pernah aku lagi pas waktu mau bimbingan, ternyata aku sakit perut tuh dok. Nah langsung bilangin lah ya, kita sebut aja. Itu kan aku kan kayak bingung gitu kan, gak ada tempat peristirahatan ataupun apa. Dan aku pun emang biasanya kalau misalkan hari pertama kedua gitu kan emang sakit. Jadi aku bingung mau kemana, dan ternyata aku ingat bahwa di UIN itu ada klinik gitu. Jadi aku coba tanya-tanya dulu aja deh gitu kan. Akhirnya langsung datengin ke klinik, dan alhamdulillah sih teman-teman semuanya. Jadi pelayanannya itu bagus banget, dan bener-bener responnya itu apa ya, cepat gitulah, sigap gitu tuh. Oh ya ada apa kak, dan perhatian juga sih, aku paling suka diperhatiin. Emang perempuan ya. Iya, terus ya nggak lama aku ya dikasih obat seperti biasa. Terus aku juga disaranin buat istirahat dulu di ruang gitu ya, di ruangan yang biasa buat diperiksa kayaknya ya itu. Jadi aku istirahat di situ, udah lumayan reda gitu kan, baru aku menjalankan aktivitas yang lain. Alhamdulillah sih teman-teman semuanya, perawatnya, dokternya, ya adminnya, adminnya sih, ada pegawainya ya. Pegawainya itu semuanya sigap semua, dan semuanya baik lah gitu ya. Jadi nggak ada yang kayak istilah-istilah di puskesmas kan katanya judes-judes atau apa gitu ya. Kalau sini enggak sih, semuanya baik-baik. Testimoni langsung dari iya. Soalnya barangkali kan mahasiswa-mahasiswa juga yang cewek-cewek ini terutama pernah gitu kan sakit apa ya, langsung aja ingatnya ke klinik UIN kayak gitu. Udah aku mau periksa klinik UIN kayak gitu. Iya, periksa ke klinik UIN dan langsung ditangani di situ. Berarti experience-nya bagus ya. Bagus. Kalau misalkan di rating ya 9/10 ya. Luar biasa. Approve ya. Iya. Terus mungkin untuk terakhir ya, ini untuk terakhir nih, mungkin ada arahan atau dukungan semangat buat mahasiswa ataupun masyarakat umum mengenai kesehatan kayak gitu, Bu Dokter. Ini nggak cocok dipanggil Ibu ya teman-teman, karena masih muda di kakak dokter ini. Iya, Masya Allah. Silahkan Bu. Buat mahasiswa memang tugas tuh banyak banget ya. Saya juga pernah merasakan jadwalnya padat. Tapi ingat, kesehatan tuh nomor 1. Makan jangan lupa, istirahat yang cukup. Pilih mana deadline yang tugas yang deadline-nya lebih cepat, dipilih, dikerjakan, sungguh-sungguh ngerjainnya. Tapi nanti kalau misalkan ada waktu istirahat 1 jam 2 jam harus makan, tetap harus dijaga kesehatannya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan, silakan mampir. Iya, mampir ke klinik gitu ya. Iya benar. Dokternya sebaik ini loh. Sengerti itu sama kita jiwa-jiwa mahasiswa, karena Bu Dokternya juga masih muda Masih gitu muda, ya. baru juga sih aku selesai sekolah itu baru tahun ini. Oh, jadi aku ngerti banget lah gimana mahasiswa gitu ya. Sama-sama Gen Z kayaknya nih. Iya. Jadi wah udah ngeklop sih kayaknya, nggak usah canggung-canggung teman-teman ya sama kita ke klinik, nggak usah takut, nggak usah canggung pokoknya ya. Mampir aja kalau misalkan ada keluhan kesehatan. Nah, terima kasih nih Bu Dokter untuk penyemangatnya. Nah, kalau Oke, baiklah nih, terakhir dan benar-benar mungkin terakhir ini ya. Apa sih harapannya itu dari klinik ini, di klinik UIN SMH Banten untuk kedepannya seperti itu? Untuk harapannya yang pasti klinik ini berharapnya lebih maju, bertambah fasilitasnya. Kita kan kurang nih dokter gigi. Diharapkan nanti ada klinik gigi dengan fasilitas yang lengkap juga, bersama dengan dokter sama perawat giginya. Terus bisa menjangkau rakyat di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, rakyat. Bisa bergabung dengan BPJS, terus habis itu asuransi kesehatan yang lainnya gitu. Kalau bisa nanti berubah lagi jadi rumah sakit. Masya Allah, iya. Terus ada fakultas kedokterannya UIN. Wah, iya betul, amin mudah-mudahan ya. Harapannya itu sih. Amin lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapannya tetap terus berjalan dan berkembang ya Bu Dokter. Seiring berjalannya waktu, kita juga di sini bareng-bareng mendoakan ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin
Sekian nih teman-teman obrolan kita mengenai Klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pokoknya teman-teman semuanya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun masyarakat umum yang ada di sekitar kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya mungkin masyarakat yang lebih dekat nih ya, masyarakat dari Andamui ataupun Palima dan sekitarnya. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya keluhan atas kesehatan, kalian boleh banget ya buat berobat di unit kesehatan Klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, gitu aja ya teman-teman semuanya. Saya Imelda Nurlaili dan Saya Gina Musfiha. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter.